Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah pengawasan kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kemudian iman dan Islam yang ada di dalam hati kita, dan itu akan senantiasa akan membawa kita kedamaian baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada kitab Riyadhus Shalihin pada bab takwa, hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Inna dunya khulwatun hadiratun wa innallaha mustakhallifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwalu fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Jamaah rahimahullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis ini bahwa inna dunya khulwatun hadiratun, bahwa sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Fa innallaha mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'mal. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai pewaris di dalamnya, lalu Dia memperhatikan bagaimana kalian berbuat terhadapnya. Fattaqu dunya wattaqun nisa, maka takutlah kalian, waspadalah terhadap dunia, dan takutlah kalian, waspadalah kalian terhadap wanita. Fa inna awwalu fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel adalah tentang wanita. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 2742. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini mencakup tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kita harus berwaspada terhadap dunia, karena dunia itu adalah khulwatun, ya, hadiratun, manis dan hijau. Manis jika dirasakan dan hijau dalam pandangan. Ini adalah satu kejadian di mana dunia itu begitu indah, begitu mempesona, ya. Begitu bisa menghanyutkan perasaan seseorang. Ketika dikatakan bahwa dunia itu manis, ya, dirasakan, maka itu adalah sebuah godaan. Dan hijau, pandangan, itu juga godaan yang berikutnya. Maka ketika orang sudah mendapatkan kedua rasa tersebut, manis dan hijaunya dunia ini, maka bisa jadi orang terlalaikan oleh hakikat tentang penciptaan manusia.
kita masih mengenal bahwa kita ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian kita diciptakan di dunia ini adalah sebagai pewaris ya, pewaris dunia ini, khalifah Allah ya, khalifah Allah di muka bumi. Maka sebagai pengelola. Maka ketika dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita beribadah kepada Allah, itu kok kemudian ada penyimpangan dari tujuan semula, di mana tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah untuk mengabdi kepada Allah, kok kemudian menjadi tujuan karena terlalaikan oleh manisnya dunia dan hijaunya pandangan dunia ini, maka itu adalah sebuah malapetaka. Ya, jadi kita harus berhati-hati, bersikap dengan sikap yang sebenarnya. Ya, Allah berfirman dalam salah satu firman-Nya ya di dalam Al-Mulk itu ya, bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan semuanya itu, baik kehidupan dan kematian ya, dengan segala aspeknya, dengan segala liku-liku dinamikanya, itu adalah untuk menguji siapa yang paling bagus di antara kamu amalnya. Maka Allah menciptakan kita dalam kedudukan yang berbeda-beda, dalam strata sosial yang berbeda-beda, dalam keberuntungan rezeki yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan tersebut itu adalah semata-mata untuk melihat bagaimana kita bersikap ya, untuk menguji di antara kita mana yang paling bagus amalnya di dalam posisi kita masing-masing. Memang ya kadang orang diciptakan dalam keberlimpahan ya, rezeki, harta, benda ya, kemewahan dunia yang dia dapatkan ya, itu semata-mata memang hanya untuk menguji. Apabila itu dijadikan sebagai sarana dalam kita mencapai tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah, maka dialah orang yang paling baik amalnya. Demikian juga ada orang yang diberikan keterbatasan ya, dalam berbagai macam hal ya, dalam sarana prasarana kehidupan dunia ini, itu pun juga dimaksudkan untuk menguji dia bagaimana dia beramal dengan keterbatasan itu. Ada orang yang kemudian sukses dengan keterbatasan itu, ada yang kemudian dengan keterbatasan yang ada itu karena salah tujuan, seakan-akan bahwa kesuksesan itu semata-mata hanya kehidupan di dunia. Maka yang terjadi adalah dia tidak bisa menyadari bahwa keterbatasan yang ada itu adalah semata-mata ujian, dan itu disikapi sebagai sebuah hukuman. Sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana saya meningkatkan mutu kualitas kehidupan di dunia ini ya, agar menjadi baik. Hidup di dunia cuma satu kali. Kalau itu pun juga kita rugi, ya maka rugilah kita selama-lamanya. Itu pandangan orang yang kemudian hanya melihat bahwa dunia ini adalah sebagai satu-satunya kehidupan dan tujuannya adalah kehidupan dunia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah ya, setelah menceritakan tentang orang yang hanya semata-mata
pengen mendapatkan tentang kehidupan dunia dan dia tidak mendapatkan akhirat. Tetapi orang yang kemudian pengen keduanya, dia akan mensikapinya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia di dunia mendapatkan kebaikan dan dia lebih mementingkan kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari azab neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus bisa mensikapinya bahwa meskipun dunia itu hulwatun hadiratun, yang manis dan hijau, maka kita harus paham bagaimana kita memandang dunia itu, bahwa semanis-manisnya dunia, sehijau-hijaunya dunia itu akan ditinggalkan dan kita menjadikan dunia itu tidak sebagai tujuan tetapi sebagai sarana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan keadaan yang demikian itu kita bisa meraih ketakwaan yang setinggi-tingginya, agar kemudian kehidupan kita di akhir kelak sana, di akhirat, itu adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Maka merugilah orang-orang yang hanya berpikir tentang kehidupan dunia ini. Ada bahkan orang yang rugi dua-duanya, sudah kafir, miskin lagi. Itu sudah merupakan satu azab yang sangat menyedihkan. Lebih baik kalau misalnya dunia tidak kita dapatkan, tetapi akhirat kita akan dapatkan. Jadi meskipun dalam keterbatasan, kita tetap mengedepankan iman dan Islam kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fattakud dunya wa takun nisa, bertakwalah kalian kepada dunia, waspadalah kalian terhadap godaan dunia dan kepada godaan wanita. Dunia memang semakin hari itu semakin indah, semakin mudah untuk kita memanfaatkan dunia itu. Tadinya kita pengen mendapatkan sesuatu, belum ada alat-alat. Sekarang alat apapun sudah ada. Transportasi, kalau di sini tidak dihasilkan sesuatu, di daerah yang lain menghasilkan sesuatu, transportasi begitu terbuka. Ada transportasi darat, udara, laut, itu semuanya terbuka. Komunikasi pun juga demikian. Kalau kita sedang kekurangan buah-buahan di daerah yang lain, ada buah-buahan, kita tahu karena begitu canggihnya alat komunikasi di dunia ini. Dunia setiap hari berhias, maka dunia akan menjadi semakin manis dan semakin hijau. Tetapi peringatan Rasulullah SAW, fattakud dunia, waspadalah kalian terhadap dunia. Sebagus apapun, semanis apapun, sehijau apapun dunia ini, maka itu akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan sebagai tujuan, jadikanlah sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah. Dan kemudian juga fatakun nisa, berwaspadalah kalian terhadap wanita. Jadi makhluk yang satu ini, yang namanya wanita, itu memang kemudian diberikan Allah satu naluriah, pengen suka dilihat. Maka wanita selalu yang namanya memperindah dirinya, penampilannya, rambutnya pengen selalu indah, berkilau, kemudian wajahnya bagaimana agar tetap glowing, kemudian parasnya bagaimana agar terjaga, terjaga dari bentuk yang
tetap indah dilihat, ya. Kemudian pakaiannya pun juga selalu mengikuti mode, ya. Itu adalah naluriah wanita seperti itu. Kemudian bagaimana kalimat kata-katanya itu juga indah, sehingga untuk orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia, maka mengeksplor wanita itu sebagai barang dagangan, ya, agar kemudian laku baik di medsos, ya, di entertainment atau di alam nyata, ya. Bagaimana kemudian menjajakan wanita agar menjadi tontonan, ya, lomba kecantikan, ya, dan keindahan-keindahan wanita dari sudut mana-mana, ya. Itu adalah memang wanita itu punya naluriah pengen selalu indah dilihat. Maka bagi kita, ya, seorang yang beriman itu harus kemudian ini peringatan Rasulullah SAW ini menjadi satu peringatan bagi kita, ya. Fattakun nisa, maka waspadalah kalian terhadap nisa, wanita. Dan lebih ditekankan lagi, fa inna awwalu fitnati bani Israila kanat fin nisa, maka sesungguhnya fitnah yang pertama kali timbul di kalangan Bani Israel adalah tentang wanita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mensikapinya bahwa dunia dengan segala macam isinya, ya, baik itu dari golongan keluarga, ya, ibu, anak, ya, kemudian juga orang-orang yang lain, ya, itu semuanya adalah tentang dunia, yang itu adalah sebagai ujian bagi manusia. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhsau yaumal la tajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwaladihi syai'a inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatad dunya wala taghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anak-anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapak-bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar adanya. Maka janganlah sekali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu di dalam mentaati kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dengan segala keindahannya itu adalah bisa jadi penipu, ya. Ini adalah satu ujian bagi manusia, ya. Tetapi perintah Allah di sini, ya, wala taghurrannakumul hayatad dunya, jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Diperingatkan Allah, jangan sampai kita terperdaya oleh kehidupan dunia. Kalau kita cinta terhadap harta, maka kecintaan kita terhadap harta itu ya sewajarnya saja, secukupnya saja, hanya bisa untuk memfasilitasi kita beribadah kepada Allah, ya, melewati keluarga kita, kepentingan memfasilitasi kepentingan keluarga kita, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari kehidupan ini, ya. Wala taghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh penipu di dalam mentaati kepada Allah. Jadi dunia ini mempunyai sifat penipu, ya, menipu kita dari tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya adalah Allah dengan segala kenikmatan yang ada di akhirat kelak. Maka sesuai dengan doa kita,
wa fil akhirati hasanah, kita menginginkan tentang ke akhirat yang hasanah, ya, kehidupan akhirat yang hasanah. Maka untuk mencapai pada kehidupan akhirat yang hasanah ini, kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Lebih jauh Rasulullah SAW mengingatkan, fa inna awwalu fitnati bani Israila kanat fihin nisa, maka sesungguhnya fitnah pertama yang timbul di kalangan Bani Israel adalah tentang wanita. Bagaimana kisahnya itu wallahu a'lam. Tetapi kita mengetahui bahwa orang-orang yang tidak suka pada agama ini, syariat ini, begitu mengeksplor wanita, ya, menjadikan wanita sebagai sesuatu yang kemudian direndahkan martabatnya, seakan-akan diiming-imingi dengan persamaan hak. Tetapi persamaan hak itu kemudian kebablasan, sehingga beberapa kegiatan yang seharusnya itu hanya dilakukan, pantas hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, ya kemudian para wanita pun itu juga tanpa sebab, ya, dipersilahkan untuk kemudian sama-sama berkecimpung di dalam kehidupan ini. Misalnya tentang kewajiban mencari nafkah. Mencari nafkah pada dasarnya adalah hak kepala keluarga, yaitu laki-laki. Tanpa sebab maka wanita akan lebih banyak mengurus tentang bagaimana, ya, menciptakan generasi soleh di dalam keluarganya, ya, bukan kemudian ikut berkecimpung di dalam mencari nafkah, ya. Karena apa? Karena kehidupan dunia itu kadang sifatnya keras, terjadi persaingan, ya. Kalau kemudian wanita ikut di dalamnya, maka yang terjadi itu adalah kebebasan. Banyak terjadi timbul fitnah, ya. Maka kemudian ada fitnah-fitnah dari zina pandangan, ya, zina tangan, zina kaki, zina ucapan, nah sampai kemudian zina tentang kemaluan. Itu karena apa? Karena kebebasan yang lebih, ya, tanpa sebab yang kemudian disyariatkan. Seharusnya seorang laki-laki dapat memfasilitasi tentang keperluan kehidupan keluarganya, sehingga wanita cukup di rumah untuk menciptakan generasi Qurani, generasi yang soleh di dalam keluarganya. Dan ini adalah kemuliaan Islam, ya, ya. Meskipun kemudian kita tidak memungkiri bahwa sebagian dari keluarga itu tidak memiliki tulang punggung laki-laki, yang kemudian karena satu hal, ya, mungkin meninggal lebih dahulu atau karena kondisi fisiknya, sehingga wanita itu bisa kemudian membantu, dalam tanda kutip membantu, bukan kemudian menjadi tulang punggung yang sesungguhnya, ya, membantu keperluan di dalam mencari nafkah. Tetapi kewajiban yang sesungguhnya tetap dikembalikan pada seorang laki-laki. Maka kemudian kita dengan keadaan seperti ini, kita melihat bahwa banyak, ya, terjadi kegiatan-kegiatan yang mengeksplor wanita, ya, entah menjadi TKW, ya, dan itu akan menjadi lebih berbahaya. Karena apa? Karena berbagai macam fitnah yang bisa timbul dalam keadaan seperti ini. Bagaimana? Misalnya seorang wanita keluar dari rumah tanpa haramnya, ya, tanpa yang mengikutinya,
kemudian dalam penjagaan juga tidak sekuat laki-laki ya, maka akan bisa menjadi fitnah, bisa menjadi godaan ya, baik di dalam dirinya maupun di dalam keluarga yang ditempatinya maupun keluarga yang ditinggalkannya. Yang ditinggalkannya bagaimana ya? Yang ditinggalkannya maka kemudian ketika wanita bekerja, maka untuk pendidikan anak-anaknya dipasrahkan kepada pembantunya mungkin, dan pembantu itu tidak akan seperti ibu. Yang penting pekerjaan selesai, perkara kemudian pendidikan itu tidak dipentingkan, yang penting pekerjaan selesai ya. Terkadang ada pemaksaan kehendak, kekerasan yang dilakukan oleh yang bukan ibunya. Kalau ibunya tentu saja tidak sekedar pekerjaan selesai, tetapi lebih mementingkan tentang bagaimana agar anak terlayani di dalam sisi pendidikannya, itu terhadap keluarga yang ditinggal oleh ibunya dan dipasrahkan kepada pembantunya. Demikian juga tentang pembantunya itu ya, ketika wanita berada di dalam satu lingkungan rumah yang kemudian bukan rumahnya, yaitu akan menjadi fitnah, apalagi nanti tidak ada orang lain ya kecuali majikannya dan pembantunya, dan itu setan itu lebih bisa menggoda keadaan yang seperti ini, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diperkenankan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ya bersikap yang sesungguhnya terhadap kehidupan dunia ini. Meskipun dunia itu adalah khulwatun hadiratun, yang hijau, yang manis lagi hijau, manis jika dirasakan dan hijau dalam pandangan ya, begitu indah, tetapi ini adalah semata-mata untuk sebagai ujian bagi kita, agar kemudian dengan ujian itu Allah akan mengetahui siapa yang paling bagus amal perbuatannya. Maka marilah kita senantiasa mempertinggi ketakwaan kita kepada Allah ya, menjauhi hal-hal yang bisa menggoda iman kita ya. Kita harus membiasakan diri kepada keadaan yang menambah kepada ketakwaan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kedudukannya tentang wanita itu? Wanita itu adalah satu tiang negara. Kalau wanitanya itu adalah wanita-wanita yang soleh, maka negara bisa akan tumbuh menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tetapi kalau wanita-wanitanya itu wanita yang tidak soleh ya, maka bisa jadi negara itu menjadi hancur ya. Karena apa? Kehidupan dunia ini akan menjadi tidak terurus, di mana pendidikan tidak menjadi sebuah prioritas, tetapi menjadi keduniaan yang sebagai prioritasnya. Maka wanita-wanita hendaklah jadi wanita-wanita yang soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, surat An-Nisa, fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang soleh adalah wanita yang qanitatun, yang taat, hafizatun lil ghaibi, dan juga yang bisa memelihara ya ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah ya, karena mereka taat kepada Allah, menjaga diri kepada Allah. Maka
wanita-wanita yang hafidhatun ya lil ghaibi bima hafizallah, ini adalah wanita-wanita yang soleh. Maka jadilah wanita yang soleh, wanita yang mendukung suaminya untuk kemudian tercipta suami yang tegar, yang kemudian penuh tanggung jawab. Maka wanita yang semacam ini adalah wanita yang soleh, wanita yang taat kepada Allah, yang tetap menjalankan perintah Allah, ya, sholat, menjaga sholat 5 waktunya, taat kepada suaminya, menyenangkan bila dilihat, dan bisa menjaga diri ketika suaminya ditinggal, suaminya meninggalkan dia, ya, dalam mencari nafkah, meninggalkan keluarganya. Maka wanita soleh adalah wanita yang kemudian bisa menjaga diri dan harkat dirinya dan juga keluarganya serta harta benda yang ada. Maka marilah kita saling mendukung, ya, antara anggota satu dengan yang lain, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, bapak, ibu dan anaknya, menjadikan keluarga yang sakinah dengan cara masing-masing menyadari tentang kedudukannya, kemudian menjadikan dunia ini semata-mata sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kebenarannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kesalahan, semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.